Coba masih diterangkan Pamaro. Tadi Alif bisa, kemudian samping-sampingnya ini kan ada apa namanya, damar murub juga ada. Damar murub itu apa artinya, Romo? Ya, aura ya. Aura ya. Damar itu kan cahaya. Dan ini biasanya digunakan oleh Raden, Raja, apa gimana? Ya oleh Panglima. Oh, ini oleh Panglima digunakan. Iya. Untuk wibawa, untuk wibawa, karismatik, untuk berperang juga. Oh, untuk berperang juga. Berarti kalau keris ini, Romo, ibaratnya apakah ini kan kita cerita masalah untuk berperang tadi Romo bilang ya. Apakah dia kalau ada kena darah atau apa, apakah semakin tinggi pamor tersebut? Oh, enggak juga. Karena kalau pamor kan memang bentuk dasar, mampu membuat pusaka dengan pamor-pamor tertentu untuk siapa gitu. Oh. Pegangan siapa gitu kan, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan anunya, dengan si pemegangnya ketika itu. Berarti arti keris ini tersendiri-sendiri, Romo? Iya. Kan masing-masing pusaka keris kan pamornya macam-macam. Ada wijil bonteng, ada batu lapak, ada waswuta, ada damar murub, ada pancuran mas, macam-macam namanya. Dan itu semua bagus, sebuah filosofi ya. Filosofi ya, benar. Karena memang Jawa ini mendidik dengan keris-keris kan gitu, Romo. Kalau ibaratnya seandainya ini, Romo, jatuhlah ini benda-benda pusaka ini ke tangan orang yang menyalahgunakan, itu bagaimana menurut Romo? Iya, secara adat sih memang ketika kita punya sesuatu benda pusaka, kemudian kita disalahgunakan ya hukum alam lah yang berlaku. Karena kan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, itu kan banyak sekali sekarang orang menggunakan benda-benda pusaka ini melenceng atau untuk A menjadi ke B kan begitu, Romo? Iya, itu bagaimana tuh, Romo? Ya itu kembali ke individunya ya. Artinya kalau pamor itu kan identitas, artinya filosofi. Ya gunakanlah dalam sikap hidup kita ini seperti filosofi yang ada. Satu contoh misalnya, kita ingin banyak kawan, atau pengasihan ya, kitanya harus bersiraturahmi dengan baik sehingga banyak teman, banyak saudara, ya kan. Tapi ketika filosofinya ini untuk baik, kemudian kita tidak digunakan dengan baik ya, itu sudah salah arti berarti kan. Ya. Semua berdampak lah menurut tradisi dan budaya. Ya kembali lagi tradisi lah. Karena biar bagaimana yang namanya benda pusaka itu tradisi dan budaya pada zamannya. Dimana kegunaannya juga macam-macam, bisa untuk berperang, bisa untuk pamor, ada dedikat aura lah. Intinya seperti itu. Berarti apakah perawatan ini kan ada tongkat yang kita bilang ya, Romo? Apakah beda perawatannya, Romo? Secara universitas sama. Secara universal itu sama. Sama semua ya. Artinya dibersihkan, kemudian dimandikan dengan air kembang dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan bahwa kenapa sih harus air kembang? Air kembang itu kan wangi. Artinya kebaikan lah yang kita tanamkan. Dan sini saat ini kita berada di Yayasan Sultan Sepuh IV. Yayasan Sultan Sepuh Zainuddin Amirzina Kesultanan Kesepuhan Cirebon yang keempat ya. Ya, Sultan Sepuh IV. Sultan Sepuh IV ini, sahabat-sahabat Jawa, kita berada di sini saat ini. Sultan Sepuh IV, alhamdulillah kita sudah diterima baik dan kita bisa untuk mengungkap tentang sejarah benda-benda pusaka pada zaman Pajajaran. Kalau menurut Romo, nasihat baik untuk
penonton Rojal Channel bagaimana dengan menggunakan benda-benda pusaka seperti ini? Ya intinya kan begini, bahwa sesuatu peninggalan para leluhur itu yang terbaik dengan kemajuan peradaban ketika saat itu. Artinya begitu hebatnya para leluhur itu menciptakan sesuatu yang isinya filosofi, di mana filosofi itu yang harus kita lakukan. Maknanya, ketika tahun 2018 kami berusaha untuk bagaimana kita membangun budaya tradisi. Bikinlah sebuah yayasan yang isinya untuk melestarikan budaya dan tradisi. Sebab mau siapa lagi kalau bukan kita dari sekarang untuk ke depan untuk anak cucu kita. Jadi kami terpanggil beserta keluarga besar, masyarakat lingkungan, bahkan sampai ke Nusantara barangkali ya anggotanya tuh. Yang tujuannya mari kita sama-sama melestarikan budaya dan tradisi. Karena biar gimana budaya dan tradisi itu sesuatu hal yang baik bagi bangsa ini. Jadi yayasan ini sudah Nusantara jatuhnya. Nusantara, ya, iya. Apakah perkumpulannya itu berapa bulan sekali Romo kira-kira? Ya kita sih secara rutinitas ya sebulan sekali kita bertawasulan, berdoa, memohon kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur, kita berkumpul di mana makna daripada berkumpul itu kan silaturahmi, memperbanyak saudara. Artinya di sana juga dibahas masalah sejarah, masalah agama, masalah budaya, tradisi. Artinya bahwa hal tersebut patut kita jaga dengan baik. Supaya apa? Generasi yang akan datang juga akan mengikuti jejak kita. Karena ketika manusia tanpa budaya dan tradisi, seperti apa bangsa ini? Apalagi sebelum prakemerdekaan, kita kan Nusantara ini penuh dengan banyak kerajaan-kerajaan. Yeah. Di mana setiap kerajaan pasti budayanya baik lah, mengajar kepada masyarakatnya, baik secara pemerintahan, secara sistemnya sudah terbentuk ketika pada zamannya sudah bagus sekali. Dan terbentuklah NKRI sekarang, gitu kan. Dan terbentuknya NKRI kita harus salut. Negara kita ini beribu-ribu pulau dengan beribu-ribu bahasa kearifan lokal, tapi kita bisa menyatu dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum tentu seperti negara lain yang satu hamparan dengan bahasa yang sama, mereka tidak bisa rukun. Karena kenapa kita bisa rukun? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasilanya. Ya alhamdulillah lah, sampai detik ini masyarakat Indonesia merasa bangga dengan hal itu. Kita tidak berbicara masalah rasialis, masalah suku, masalah apa. Semua adalah bangsa Indonesia yang harus kita pelihara, harus kita junjung tinggi martabat negara ini dengan baik tentunya. Dengan apa ya? Falsafah itu yang tertuang pada peninggalan-peninggalan leluhur kita, mengajarkan yang terbaik untuk kita. Bahwa sesuatu yang baik pasti hasilnya akan baik. Intinya seperti itu. Ada yang mau tanya? Berdirinya sekretariat ini dari tahun berapa? 2018. 2018. Yang tujuannya untuk bagaimana kita membangun tradisi dan budaya yang sudah banyak tertinggal. Kita bangun kembali ya, agar tidak melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Jadi anak-anak yang akan mendatang nanti selalu mengingat seni dan budaya kita ini ya Romo ya. Karena kan banyak sekali mungkin orang sudah melupakan adat dan budaya. Betul, dan di mana isinya itu sangat luar biasa. Artinya dengan tradisi dan budaya di sana juga banyak tokoh-tokoh pejuang. Bagaimana Karuhun dulu mempertahankan Nusantara, kemudian terbentuk NKRI. Itu karena perjuangan, perjalanan sejarah yang penuh dengan dinamika, sehingga sampai saat ini terbentuklah NKRI.
Ya, yang harus kita banggakan itu. Betul. Jadi jangan sampai budaya di Indonesia ini sampai hilang ya Romo ya. Betul. Apalagi zaman sekarang kan dengan kemajuan teknologi. Betul. Teknologi itu kalau kita gunakan secara positif, manfaat yang ada. Tapi yang namanya teknologi itu kan manfaat dan mudaratnya juga banyak. Nah, melalui koridor budaya itulah sebagai filter kita. Intinya seperti itu. Karena seni dan budaya adalah jati diri bangsa. Betul. Jati diri bangsa itu ada di sini. Dari budaya ini ya kita. Nah, mungkin kita akan membahas lagi tentang Kesultanan Kesepuan di Cirebon ini bersama Romo. Kita mungkin nanti akan berkeliling ya Romo ya untuk melihat tempat-tempat di dalam keraton ini. Ya banyak. Terima kasih banyak Romo atas saya sangat berterima kasih Romo sudah menyambut kita dengan baik di sini, telah mengizinkan saya untuk mengungkap sejarah dan budaya yang ada di sini dengan benda-benda pusaka yang ada di sini. Saya berterima kasih banyak Romo. Oke, sahabat-sahabat Royal, mungkin dengan izin Allah kita akan mengungkap sejarah-sejarah yang ada di Pulau Jawa lagi. Kita akan bahas tentang budaya yang ada di Pulau Jawa. Kita akan menggali lagi supaya anak bangsa ini tidak melupakan seni dan budaya ya Romo. Kewajiban kita cuma 3 hal. Milat anggerbeni, turut memiliki. Milat angrumati, turut memelihara. Milat anglestareni, ikut melestarikan. Jadi semua itu buat kita. Tanggung jawab kita gitu. Bagaimana generasi yang akan datang kalau kita 3 hal itu tidak kita pegang. Musnah semuanya. Musnah. Tidak ada lagi seni dan budaya ya. Sebuah bangsa yang tidak punya budaya tradisi seperti apa gitu. Betul. Intinya seperti itu. Intinya jangan sampai melupakanlah adat budaya yang ada di Indonesia ini. Karena kita dari Sabang sampai Merauke ya. Betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam logika, salam nama budaya.